pertama kali ada sidang komprehensif yang SHG mulai melakukan ada praktek ibadah karena ada salah satu misi ya, pengembangan ahli sunnah wal jamaah itu ya. Nah itu bagaimana Pak awal muasalnya dan apa saja yang dipraktekkan gitu? Sesungguhnya saya itu sudah sejak dulu menginginkan adanya semacam praktek ibadah itu. Tapi mungkin karena bertautan ketentuan, maka alhamdulillah baru ya semester ini lah. Tahun akademik ini bisa diwujudkan konkret. Yang dipraktekkan itu mulai dari wudu, sholat fardu secara general, secara global ya, sholat sunat. Lalu baca Quran. Tadinya saya mau dengan baca tulisnya, karena terkait waktu, maka hanya baca saja ya. Utamanya terkait dengan ayat-ayat hukum. Artinya jangan sampai ya kalau kuhab dipelajari untuk yang terkait dengan pembunuhan, misalnya yang terkait dengan pembagian harta warisan, yang terkait dengan pidana perdata dan HTN, itu dibahaskan di sini. Tapi kalau dibanding dengan ayat-ayat Quran dan hadis, ya muncul di situ itu. Oh, ini perbandingannya Qurannya ini, hadisnya ini, lalu hukum positifnya di Indonesia itu ini. Nah, nanti larinya kan mesti ke zikrullah. Jadi semua ilmu itu bersumber dari Al-Quran, dari ajaran Allah. Cuma diantawahkan dalam bentuk, kalau di hukum mungkin ya, di prodi hukum mungkin ada pidana, perdata, HTN dan sebagainya. Terus doa-doa juga, jangan sampai peserta didik kita nanti kan kita amanah ini ya, bukan hanya mendapatkan gelar akademik sarjana hukum, tapi dia sesuai dengan kurikulum sekarang, kampus berdampak. Nah, dia bukan hanya ahli di bidang hukum, tapi juga ahli di bidang-bidang lain yang positif. Karena memang agama itu tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa ditinggalkan. Nah, utamanya dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Ke situlah. Apalagi kalau dihubungkan dengan visi misi STH, ada ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kita dari sisi agama, maka secara general atau secara umum ya praktek-praktek baca Al-Quran, wudu, sholat, baca Quran, sholat sunat ya, sampai praktek khutbah. Ada khutbah Jumat dipraktekkan walaupun hanya sepintas gitulah, minimal kan rukun-rukunnya, khutbah nikah, Idul Fitri, Idul Adha, sampai ke situ. Nah untuk yang non muslim gimana? Ya untuk yang non muslim jangan praktek ibadah karena itu bukan ranah kita ya sebenarnya. Untuk yang non muslim terbiasa itu kita kerjasama dengan gereja dan pernah dosennya datang ke sini, itu kerjasama dengan kita. Jadi kita menerima materi PAI atau hukum Islam, dan yang saya sampaikan itu kita menerima dari gereja lah, dari pendetanya. Ya termasuk ini ibadah ya, karena kalau saya harus ngetes kan, wah bukan ranahnya kita untuk ngetes itu. Oke. Nah Pak, hasil untuk sementara bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap praktek agamanya masing-masing itu, terutama untuk agama Islam? Jadi pemahamannya ini termasuk pernikahan juga ya. Pernikahan udah saya sampaikan sekilas gitu ya, termasuk pernikahan. Jadi pemahamannya alhamdulillah mereka itu para peserta sedikit banyak nyambung gitu, apa yang dipraktekkan itu nyambung. Ya tinggal mereka itu mungkin karena materi PAI, materi hukum Islam yang diberikan di semester 1 dengan semester 2, nanti ke depan kalau boleh ini ya kepada pimpinan atau yayasan, materi-materi agama itu diberikan di semua semester. Kalau boleh di semua semester. Sehingga baru diberikan di semester 1 pun udah nyambung gitu. Apalagi kalau disambungkan untuk semua semester. Nyambung ya, tinggal menyempurnakan baik yang bacaan, talaran maupun praktek. Unsur-unsur masalah perfikih saya tidak memperbanyak itu. Karena yang namanya hilafiyah kan, mazhab gitu ya, sering bergesekan kita di situ. Itu urusan masing-masing mereka sebenarnya.
Ya, kita hanya menyambungkan dari sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah.